Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Berjumpa kembali dengan mata kuliah ekonomi penglihatan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang keterampilan visual bagi pengguna komputer yang selama ini telah Anda lakukan dan hampir ke seluruh masyarakat sekarang terlibat dengan apa yang namanya komputer. Mari kita lihat tugas melihat tampilan komputer dan perhatikan berbagai keterampilan visual yang dibutuhkan untuk melakukannya dengan nyaman dan efisien. Pertama adalah berhubungan dengan ketajaman visual. Jika huruf yang dilihat di layar tidak jelas, maka pengguna tidak dapat melakukan tugas secara efektif. Huruf buram di layar jarak dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk saat ini, cukup dipahami bahwa kejelasan tanpa usaha yang berlebihan sangat penting dalam penggunaan komputer yang tepat. Faktor kedua dalam keterampilan penggunaan komputer adalah akomodasi. Akomodasi adalah tindakan memfokuskan kembali cahaya saat melihat objek dekat sebagai lawan untuk melihat objek yang jauh. Ini memerlukan penggunaan lensa kristalina tepat di belakang iris untuk menyesuaikan bentuknya yang selanjutnya mengubah kekuatan pemfokusannya. Ada banyak aspek untuk mengevaluasi akomodasi, namun dua yang penting di sini adalah kemampuan maksimal dan fleksibilitas. Kemampuan pemfokusan maksimal atau maksimum menentukan apakah gambar dapat dibawa ke dalam fokus yang jelas ke retina. Fleksibilitas menentukan apakah dapat dilakukan dengan mudah dan juga dibalik mendapatkan kembali penglihatan juga dengan mudah. Kedua faktor tersebut harus dikuasai dalam sistem visual pengguna komputer untuk memastikan jelas dan nyaman melihat. Visi binokuler penggunaan kedua mata secara efisien juga diperlukan, tetapi ini mungkin menjadi bahan perdebatan. Memang benar bahwa banyak orang yang bermata satu dapat menggunakan komputer dengan mudah dan nyaman. Jadi Anda mungkin berpikir demikian. Penglihatan binokuler tidak penting. Namun ingatlah bahwa penekanan gambar salah satu mata efektif untuk fungsi kita sehari-hari tetapi tidak optimal. Sekali lagi, persaingan ketat antara kedua mata itulah yang dapat memimpin menjadi penurunan kinerja jika tidak dikoordinasikan dengan efisien. Faktor keterampilan selanjutnya yaitu memindai dan pelacakan. Kedua keterampilan gerakan mata juga harus dilakukan dengan lancar. Untuk itu, pengguna membuat gerakan visual yang akurat. Pemindaian melibatkan mata yang melompati gambar secara keseluruhan dengan kemampuan untuk melihat banyak gambar sekaligus dan kemudian mencari yang diinginkan. Pelacakan adalah jenis gerakan yang digunakan membaca, di mana lompatan kecil dilakukan secara berkala untuk mengikuti perkembangan secara teratur. Pengguna komputer harus dapat melakukan keterampilan ini secara efisien agar otot mata tidak terlalu banyak digunakan dan melelahkan. Pemulihan silau merupakan faktor penting dalam penggunaan komputer karena banyaknya sumber silau yang ditemukan di tempat kerja. Ini juga menjadi faktor keterampilan dalam penggunaan komputer. Topik ini akan banyak membahas lebih detail nanti
tentang kesilauan. Tetapi kemampuan mata untuk pulih dari silau biasanya ditentukan oleh fungsi retina dan sifat optik lainnya di dalam mata. Nutrisi yang tepat dan kesehatan mata adalah faktor penting dalam pemulihan kemampuan dalam merekonstruksi silau yang berasal dari tempat kerja maupun dari banyak faktor. Koordinasi tangan dan mata juga merupakan fungsi yang harus dikuasai pengguna secara efektif dalam memasukkan data ke dalam komputer. Penggunaan umpan balik dari visual system entry keyboard dan akan menentukan entry berikutnya. Juga memanipulasi mouse yang efisien ditentukan oleh koordinasi tangan, mata, kemampuan tangan dan mata maksudnya. Sekali lagi, materi ini bisa Anda ikuti dengan baik dalam buku Visual Ergonomic yang berbahasa Inggris. Ini merupakan hasil terjemahan dari buku Visual Ergonomic. Selanjutnya di dalam buku tersebut menyampaikan tentang perkembangan miopia. Angka demografis terbaru menunjukkan bahwa 58% dari populasi Amerika Serikat sebagai keseluruhan memakai beberapa bentuk koreksi penglihatan dan sekitar 32% diantaranya adalah rabun jauh atau rabun atau dikenal dengan miopia. Ini seharusnya menjadi statistik yang cukup mengejutkan, mengingat kurang dari 2% populasi lahir menjadi miopia atau menjadi rabun. Masih ada beberapa kontroversi tentang apa penyebab pasti dari miopia, tetapi penelitian baru menjelaskan masalah ini yang dilakukan oleh Zetning dan kawan-kawan pada tahun 95. Sudah lama dipercaya bahwa miopia diturunkan dan kita tidak boleh mengabaikan kontribusi faktor keturunan. Namun, ini mungkin bukan keseluruhan cerita atau faktor, karena miopia jauh lebih umum pada orang dan masyarakat di mana pekerjaan bekat merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sehingga dari sini Anda bisa mengaitkan keterampilan penggunaan komputer dengan miopia atau perkembangan miopia ini. Penelitian menemukan misalnya bahwa miopia hampir tidak ada di masyarakat yang tidak berpendidikan seperti Eskimo awal atau beberapa suku Afrika, dan miopia itu meningkat sebanding dengan jumlah pendidikan di masyarakat tertentu dengan jumlah pendidikan masyarakat tertentu. Penelitian yang disampaikan oleh Young dan teman-teman pada tahun 1969. Dengan kata lain, semakin banyak membaca dan mendekati titik kerja suatu masyarakat, semakin tinggi insiden miopia. Dalam nada yang sama, penelitian yang dilakukan dengan kapal selam Angkatan Laut Sukuk tahun 1954 yang terendam selama berbulan-bulan di dalam ruangan dan di dalam lautan, di mana jarak pandang maksimumnya sekitar 8 kaki. Penelitian tersebut menunjukkan peningkatan miopia selama periode masa tinggal di dalam kapal selam yang diperpanjang. Francis Young dari Universitas Washington telah melakukan penelitian serupa dengan monyet pada tahun 1963, memelihara monyet di area terbatas selama berbagai periode perkembangan kehidupan awal mereka. Penelitian menunjukkan bahwa semakin pendek jarak pandang maksimum dan semakin panjang kurungan, semakin miopianya monyet mengalami perkembangan. Jadi,
Apa yang dikatakan di sini tentang cara mata kita berkembang, seperti apapun sistem biologis, sistem visual kita akan berubah sebagai respon terhadap stres atau terhadap tekanan dari lingkungan. Sementara membaca teks cetak, mata Anda berfokus pada jarak dekat yang biasanya sekitar 14 hingga 16 inci. Mata menyelesaikan pemfokusan ini melalui proses akomodasi. Jika postur ini dipertahankan untuk jangka waktu yang lama tanpa istirahat, mata perlahan beradaptasi dengan posisinya agar bisa mengurangi stres pada otot yang mengendalikan setiap lensa mata. Setelah beradaptasi, mata bisa melihat lebih jelas dari dekat dengan sedikit usaha, seolah-olah otot menjadi nyaman terjebak dalam posisi yang hampir fokus. Lebih buruk lagi saat melihat otot bekerja terus-menerus untuk melakukan akomodasi pekerjaan dekat. Mereka menyebabkan beberapa peningkatan tekanan untuk penumpukan di dalam bola mata. Akhirnya, tekanan ini menyebabkan bola mata itu sendiri memanjang, menggerakkan retina jauh ke belakang dari lensa daripada aslinya. Jadi, apa akibat dari semua tekanan ini pada jarak kerja yang dekat, yaitu lamur atau yang dikenal dengan miopia itu sendiri? Ketika mata miopia melemaskan upaya akomodasi dan mencoba untuk memfokuskan kembali ke objek yang jauh, gambar menjadi kabur karena terlalu fokus ke depan retina. Proses ini tidak terjadi begitu saja. Membaca dengan mantap selama 1 atau 2 malam, mata Anda adalah adaptasi bertahap melalui saat mereka beraksi terhadap tekanan kerja yang berlebihan. Seperti yang Anda duga, miopia meningkat pada anak-anak karena mereka menghabiskan banyak waktu mereka difokuskan pada aktivitas penglihatan dekat. Menurut awal studi statistik IRS 52, sekitar 1,6% anak memasuki sekolah Amerika Serikat memiliki derajat miopia. Angka itu tumbuh menjadi 4,4% untuk usia 7 tahun dan 8 tahun, 8,7% untuk usia 9 sampai 10 tahun, 12,5% untuk usia 11 dan 12 tahun, 14,3% untuk usia 13 dan 14 tahun. Peneliti biasa mengatakan bahwa perkembangan atau memburuknya miopia stabil pada saat jatuh tempo, yaitu sekitar usia 21 tahun. Namun selama 15 tahun terakhir ini, ahli perawatan mata telah melihat lebih banyak miopia berkembang pesat hingga akhir usia 20-an atau bahkan 30-an. Alasannya tidak cukup yakin. Komputer dan layar tampilannya yang menyertainya hampir tentu dianggap salah satu bidang biang keladinya. Meskipun belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa tampilan layar itu sendiri menciptakan lebih banyak miopia di masyarakat kita. Penyebabnya adalah bahwa berdasarkan jumlah waktu yang kita habiskan untuk melihat tampilan komputer itulah yang menjadi masalahnya. Jadi, lama penggunaan itulah yang menjadi penyebabnya. Demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.